Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau pesisir Jawa. Demak pada mulanya adalah salah satu kadipaten yang dikuasai oleh Majapahit. Namun, Demak hadir sebagai kekuatan baru pada waktu itu, menggantikan kejayaan Majapahit yang mulai mengalami masa kemunduran. Kerajaan ini diakui sebagai pelopor penting penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Meskipun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan, pada tahun 1560 kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak adalah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintoro, saat ini telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintoro. Pada masa Raja keempat, Sunan Prawoto atau Sultan Prawoto, keraton dipindahkan ke Prawoto dan untuk periode ini kerajaan disebut Demak Prawoto. Sepeninggal Sunan Prawoto, Arya Penangsang memerintah kesultanan yang sudah lama ini dari Jipang Panolan, yang sekarang berada di dekat Cepu. Kota Raja Demak dipindahkan ke Jipang dan untuk periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Hadi Wijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang tersisa setelah ia bersama-sama dengan Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi menaklukkan Arya Penangsang. Latar belakang dan juga masa awal Kerajaan Demak. Jadi, berdirinya Kerajaan Demak ini bermula ketika ada berita runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dari berita runtuhnya Kerajaan Majapahit ini menyebabkan beberapa wilayah di bawah kekuasaan Majapahit memutuskan untuk melepaskan diri. Salah satunya adalah Kadipaten Demak yang memutuskan untuk menjadi satu wilayah yang mandiri. Raden Patah yang merupakan putra terakhir Raja Majapahit pada saat itu mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging. Lalu kemudian dia diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya. Kondisi wilayah pesisir utara yang menjadi bagian titik perdagangan penting itu menyebabkan Kerajaan Demak ini mampu berkembang pesat, bahkan sangat terkenal dengan pelopor penyebaran agama Islam yang kuat. Salah satunya adalah ajaran Jawa Wali Songo. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan juga memiliki dukungan dari Wali Songo, akhirnya Raden Patah ini memutuskan untuk menjadikan Kerajaan Demak ini sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, di mana selama pemerintahannya ia mengembangkan dengan pesat dan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua adalah memiliki sistem pemerintahan kesultanan, yang salah satu sultan memimpin Kerajaan Demak adalah Sultan Trenenggo. Kehidupan politik pasti beridentik dengan kekuasaan wilayah. Awalnya kekuasaan wilayah Kerajaan Demak hanya berada di Jawa Tengah, namun di bawah kekuasaan Sultan Trenenggo, ia berhasil meluaskan wilayahnya hingga di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan beberapa bagian di Cirebon. Ekonomi Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraris. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau pelabuhan singgah, daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sosial dan budaya di daerah Kerajaan Demak. Untuk sosial di Kerajaan Demak sudah sangat berjalan dengan teratur. Demikian juga pemerintahnya yang dianjurkan dengan hukum-hukum ajaran Islam. Akan tetapi untuk tradisi-tradisi atau norma-norma yang dulu juga tidak dilupakan begitu saja. Pemerintahan Demak juga tidak berbeda dengan Kerajaan Majapahit.
Mungkin perbedaannya dari ajaran-ajaran atau hukumnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan Demak juga termasuk kerajaan, menjadi pusat kerajaan penyebaran agama Islam. Dan dengan lahirnya wali-wali juga itu membuat penyebaran agama Islam lebih cepat, bahkan ke pelosok-pelosok. Kemunduran kerajaan Demak dimulai setelah peristiwa kemangkatan Raja ketiga Demak, yaitu Sultan Trenggono, setelah kewafatannya pada tahun 1546. Yang menjadi Sultan Demak selanjutnya adalah Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Ketika Sunan Prawoto menjadi Raja Demak keempat ini, peristiwa tidak terduga itu terjadi. Arya Panangsang membunuh Sunan Prawoto beserta istrinya. Perlu diketahui, Arya Panangsang ini sebenarnya anak dari Surawiyata yang dahulunya dibunuh oleh Sultan Trenggono. Dulu yang berhak menjadi Sultan ketiga bukanlah Sultan Trenggono, melainkan ayah dari Arya Panangsang. Namun kemudian ayah Arya Panangsang dibunuh oleh Sultan Trenggono sebelum naik tahta, sehingga pada waktu itu yang naik tahta adalah Trenggono. Namun dapat dipahami, Arya Panangsang sebagai pihak yang merebut hak tahtanya dari keturunan Trenggono. Setelah kejadian peristiwa itu, kemudian Arya Panangsang memproklamirkan dirinya sebagai Raja kelima Demak. Kemudian untuk menghindari kerajaan membalas dendam dari keluarga Trenggono, pada saat itu pusat pemerintahan kerajaan dialihkan ke Pajang. Ketika menjadi Raja Demak, Arya Panangsang bersikap keras kepada adipati yang masih berkeluarga dengan Trenggono. Bahkan beberapa adipati dibunuh. Menghadapi tingkah Arya Panangsang, para adipati bersekutu melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Jaka Tingkir. Pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pajang ini sukses. Bahkan dalam pemberontakan Arya Panangsang dapat dibunuh. Setelah peristiwa itu, terbunuhnya Raja kelima itu, kemudian kerajaan Demak dinyatakan musnah. Sebab suksesnya pemberontakan itu, ternyata Adipati Pajang memproklamirkan Pajang sebagai kerajaan baru, sebagai pengganti kerajaan Demak, dan ia menobatkan dirinya sebagai Raja pertama Pajang. Framelins Audio Visual.